Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella Gusneva dengan NPM B1A02248. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan tugas akhir mata kuliah Hukum Pidana Adat kelas A, yaitu dengan membuat video infografis mengenai hukum pidana adat. Tema yang akan saya paparkan yaitu berkenaan dengan sanksi adat. Sebelumnya, perlu kita ketahui, hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat, yang mengatur tingkah laku dan hubungan antar anggota masyarakat agar terciptanya keseimbangan dan keharmonisan. Hukum adat sendiri bukanlah hukum yang tertulis seperti undang-undang, melainkan serangkaian norma, kebiasaan, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi dalam suatu masyarakat adat. Namun, ketika seseorang melanggar hukum adat, misalnya mencuri, melakukan perzinaan, atau merusak lingkungan, maka ia akan dikenakan sanksi adat. Sanksi adat adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar norma, aturan, atau hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial, memulihkan kerugian, dan memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran hukum adat. Sanksi adat ini tidak sama dengan hukum pidana modern, karena lebih menekankan pada aspek moral, sosial, dan spiritual, serta biasanya tidak berupa hukuman penjara, tetapi melainkan berupa denda materi, kerja sosial, ritual keagamaan, atau sanksi sosial seperti pengecualian. Adapun sanksi pidana adat ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, sanksi moral dan sosial, di mana sanksi ini berupa tekanan atau teguran dari masyarakat kepada pelaku agar merasa malu atau merasa kehilangan kehormatannya. Contohnya adalah dikucilkan dari kegiatan sosial, serta pelaku diwajibkan meminta maaf kepada korban atau masyarakat melalui upacara adat. Sanksi lainnya seperti pengecualian, cemoohan, atau kehilangan hak-hak sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, sanksi ekonomi atau denda. Sanksi ini berupa kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang, barang, atau hewan sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran adat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan sebagai dasar kompensasi. Contohnya seperti penerapan sanksi adat pada masyarakat adat Kaur. Apabila terjadinya delik adat perzinaan, maka si pelaku wajib membayar denda dan menyerahkan jambar kepada korban dan masyarakat. Kemudian sanksi ritual atau keagamaan. Sanksi ini melibatkan pelaksanaan upacara atau ritual adat untuk membersihkan atau menetralkan pengaruh buruk akibat pelanggaran adat, yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan antara pelaku dan masyarakat serta leluhur atau kekuatan gaib. Sanksi yang terakhir yaitu sanksi fisik atau kerja sosial. Sanksi ini berupa hukuman fisik ringan atau kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab si pelaku terhadap masyarakat. Bisa berupa kerja bakti atau hukuman badan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Dalam hal kerja wajib untuk masyarakat, pelaku harus melakukan pekerjaan sosial seperti membangun fasilitas umum atau membersihkan lingkungan. Misalnya, dalam adat Bugis, seseorang yang bersalah dapat diwajibkan untuk membantu membangun rumah ibadah. Nah, secara keseluruhan, sanksi adat berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat adat dengan mempertimbangkan nilai-nilai, budaya, dan kepercayaan masyarakat adat setempat. Nah, artinya, tidak lain sanksi ini bertujuan untuk yang pertama, memulihkan keseimbangan. Artinya, pelanggaran adat atau pelanggaran delik adat dapat dianggap merusak keseimbangan dalam masyarakat, baik keseimbangan sosial, ekonomi, maupun spiritualnya. Jadi, sanksi adat berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak tersebut. Contohnya, jika seseorang menebang pohon di hutan tanpa izin, maka kemungkinan besar dia harus membayar hukum adat, yaitu dengan berupa mengganti bibit pohon. Selanjutnya, yang kedua yaitu memberikan efek jera. Sanksi adat juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Efek jera di sini tidak selalu berupa hukuman fisik yang berat, tetapi lebih sering berupa sanksi sosial atau ekonomi yang dapat membuat pelaku merasa malu, kehilangan status sosial, atau mengalami kerugian materi. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki hubungan sosial. Pelanggaran adat seringkali merusak hubungan antar anggota masyarakat. Sanksi adat dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan yang rusak tersebut.
Dan yang keempat ialah menegakkan norma dan nilai. Sanksi adat dapat berfungsi untuk menegakkan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, masyarakat adat menunjukkan bahwa norma dan nilai masyarakatnya tersebut harus dihormati dan dipatuhi oleh semua orang. Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa sanksi adat bukanlah bentuk pembalasan dendam atau tindakan kekerasan yang semena-mena. Sanksi adat adalah mekanisme yang dirancang untuk memulihkan keseimbangan, memperbaiki hubungan sosial, dan menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Dalam banyak kasus, sanksi adat bahkan lebih efektif daripada hukum pidana modern dalam menyelesaikan masalah dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Contohnya, efektivitas sanksi adat dalam menjaga ketertiban sosial di masyarakat adat Kaur sendiri. Efektivitas penerapan sanksi adat di dalam masyarakat adat Kaur sangat efektif dalam kasus untuk menjaga ketertiban sosial di masyarakat adat Kaur, dikarenakan 3 alasan utama. Yang pertama, memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi adat yang ada di Kaur dapat memberikan tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan kepada pelaku. Contohnya adalah denda material berupa uang atau hewan serta ritual adat seperti cuci kampung yang dilakukan dalam kasus-kasus seperti perzinaan, pencurian, bahkan pembunuhan. Sanksi ini tidak hanya bersifat hukuman tetapi juga simbolis sehingga pelaku merasa malu di hadapan masyarakat. Yang kedua, menciptakan pemulihan harmoni sosial, dan yang ketiga yaitu menciptakan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Baik, demikianlah pemaparan materi saya mengenai sanksi adat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.